Ayo, mohon kerjasamanya. Bang Wasis, masih belum selesai ya? Wasis jemput anaknya. Oh iya, betul, izin. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar, kita tuntasin. Saya mau nanya ke teman-teman, materi seperti ini penting banget atau nggak terlalu penting? Penting banget ya. Orang berpikir, orang terpikirkan. Satu hal dalam bisnis, saya tercengang di beliau bisnisnya ya, karena saya satu bidang di bengkel. Pandemi itu secara unit entry yang datang ke tempat beliau turun secara mobil, secara jumlah mobil, tetapi secara duit cash cuan naik 30%. Nah, ketika bermain katanya cara mainnya seperti apa? Bagaimana seorang service advisor itu melayani customer-nya beda. Nah, itu yang saya pikir mudah-mudahan Coach Anton kalau ada waktunya mohon izin kita berbagi lagi. Mungkin bisa bareng bersama tim keluarga besar kita. Karena secara profesional jujur beliau itu sekali isi itu 2 hari Bang. Coach profesional dalam perusahaan-perusahaan itu sekitar 2 hari bersama tim, produktivitas tim, efisiensi, efektivitas, sampai bagaimana kita mengukur parameter kira-kira di bisnis kita itu apa yang perlu dibedakan itu secara personal butuh waktu 2 hari. Nah, kita basic dulu yang belajar seperti ini. Mungkin itu sebagai prolog, tepuk tangan yang luar biasa buat Coach Anton. Tepuk tangan buat. Ya, alhamdulillah ya kita dipertemukan hari ini banyak hal yang insight ya. Ternyata kadang suatu hal yang simpel tapi kita nggak pernah paham memahami lebih detail. Ya. Tadi kalau bercerita, kalau saya suruh cerita tentang tadi pandemi di mana? Jadinya turun 50%. Omset naik. Ya. Jadi dalam sebuah bisnis itu seperti kita itu main bola sebenarnya, ataupun sebuah pertandingan, ataupun sebuah peperangan. Kita mau menang atau mau kalah, itu tergantung strategi yang kita pakai. Ya. Jadi di awal pandemi itu, saya biasa video call dengan teman-teman bengkel dari jam 9 sampai jam 1 malam sampai benar panas. Mereka curhat di awal-awal pandemi 3 bulan di awalnya, sampai ada yang bengkel prioritas saya di Jakarta itu. Pak, kalau ini 3 bulan lockdown, bengkel 3 saya bisa tutup. Saya sudah nggak kuat angsuran nih. Ternyata dia masih pakai utang ya. Terus apa solusinya? Termasuk Jondri dari Kalimantan. Pak, tambang semuanya juga lesu karena dia bengkelnya ada di Banjarmasin ya, di daerah tambang-tambang. Pada saat pandemi itu juga bengkelnya akhirnya sepi, nggak ada proyek karena tambang pada tutup. Saya cuma kasih saran dan siapa yang udah jauh beda. Jadi tinggal mindset kamu aja. Kamu mau bertahan atau mau berperang, atau mau menang. Pilihannya cuma itu aja. Kira-kira buat teman-teman, kalau dalam sebuah pertandingan kita memutuskan bertahan, strateginya kira-kira apa? Kalau main bola, apa? Strateginya harus mempertahankan bola juga jangan ke kita Pak. Ya. Kemungkinannya menang apa kalah? Bertahan itu. Ada 2. Tergantung. Dia bertahan atau kemasukan juga. Betul ya? Tetapi ketika kita menyerang, kira-kira ada kemungkinan menang nggak? Menang. Dan itu yang tak sampaikan sama Uda Jondri. Dan pilihannya cuma ada 2. Kamu mau bertahan atau mau menang. Kalau menang berarti kamu harus keluar dari zona itu. Dan apa yang dia lakukan? Dia pindah bengkel di kota Banjarbaru. Dan ternyata responnya bagus.
Sampai kemarin saya diundang ke sana untuk pembukaan peresmian dijadikan bengkel AWS-nya Densu. Yang awalnya dia hanya ditambang kerja sendirian, ya karena pandemi sepi akhirnya dia mencari tempat pindah. Nah, inilah artinya butuh sebuah strategi pada saat kita menghadapi satu problem. Nah, sebenarnya game ini tadi itu sebenarnya juga suatu strategi kita untuk melatih kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau teman-teman diuji dengan origami saja sudah stres, itu menunjukkan Anda itu memang tidak punya mental yang fighter. Gitu. Jadi membiasakan kita harus tahan terhadap suatu masalah, kemudian kita akan mencari cara untuk bisa menang. Ya. Mas Wat tanya sama Pak, gimana caranya dengan unitnya turun, tetapi omsetnya bisa naik, perbanyak unit kerja. Jadi boleh mobilnya yang kesini sedikit masuk sedikit, tetapi kita harus ada penawaran yang lebih, ya. Sehingga satu mobil masuk punya target minimal 1,5 juta. Bagaimana agar bisa orang closing 1,5 juta? Berarti harus diajari caranya, menawarkan. Maka saya memanggil teman trainer public speaking, Pak tolong info diajari. Walaupun saya juga bisa ngajari public speaking, tapi saya ngomong dia kan tetap itu. Saya panggil teman dan tak bayar profesional berapa kali setengah hari atau 1 hari lah ngajar. Nah, ya, dan ternyata impactnya bagus. Ya. Mengenali produk lebih dalam lagi sehingga mudah untuk menawarkan. Ya, jangan sampai ditanya Pak menu favorit di sini apa, nggak tahu kan. Itu berarti bunuh diri. Artinya apa? Pahami bahwa knowledge produk harus lebih detail lagi. Kenapa orang kemudian dipaksa harus beli yang lebih mahal? Berarti ada value yang harus disampaikan. Oh Pak, kualitasnya lebih bagus. Oh Pak, garansinya lebih panjang kalau Bapak pilih. Jadi dalam tim kami itu sampai mentarget satu mobil itu 1,5 komitmen kita. Bagaimana caranya agar menawarkan produk kita 1,5 juta closing satu unitnya. Berarti kan butuh skill, ya dilatih kayak gini, personality, tahu karakter orang. Berarti kamu melayani harus pakai ini. Kamu nggak tahu produk ini, oke kita bikin training produk ini, perdalam lagi produknya. Ya. Terus masih banyak teman-teman itu punya mental block, ini yang menurut saya juga jadi PR kita semuanya. Banyak orang terlalu sering menyalahkan, ya, terlalu lama menatap pintu tertutup lama. Jadi kemarin marketing saya sempat saya sampaikan, pada saat kasus Halloween muncul, kasusnya kenapa kira-kira? Ya, yang bernama Muhammad dapat diskon betul miras sama Maria, dan kita coba isu itu kita angkat, yang bernama Muhammad dapat diskon kan begitu untuk pekerjaan body repair salon, dan namanya Selamat Juli kalau nggak salah Juli karena bulan Juli itu juga dapat diskon. Qadarullah tim saya body repair rontok. Nggak ada tim. Saya sampaikan di awal sebelum tim saya rontok, Mas, kamu ngiklan ini ada datanya nggak? Yang namanya Muhammad itu berapa data kita? Yang namanya Juli itu ada berapa orang? Yang namanya Selamat itu berapa orang? Dan ada 3 nama yang biasa. Dan dari 3 total customer kita yang namanya itu, ketika kamu info promo ini, dia akan berapa persen masuk ke tempat kita sebelum kita akhirnya body repair itu tumpang keluar. Dia belum bisa menyimpulkan. Saya sampaikan, Mas, kamu bikin promo itu harus tahu kemudian target satu orangnya datang berapa, sehingga dari target yang dibebankan kepada kamu itu akan tercapai nggak dengan menghadirkan mereka? Enggak, Pak. Kalau enggak, berarti kamu harus punya program promo nggak cuma 1. Di awal meeting sudah sampai, di awal akhir bulan sudah sampaikan. Jangan bikin program marketing cuma 1. Apa kamu yakin program promo 1 itu akan menutup target omset yang kamu diberikan pada perusahaan? Nah, qadarullah di perjalanan tim body repair rontok. Terus tanggung jawabmu apa sebagai orang marketing? Ya. Ketika rontok, kan dia beralasan apa, nggak ada orang body repair ya Pak, terus kita promo apa? Loh, itu tugasmu mikir. Ketika orangmu itu nggak ada, berarti itu kan kita nggak bisa jual, terus jualanmu apa?
ya di switch lagi, cari alternatif yang lain. Jadi jangan sampai kita itu melihat pintu tertutup terlalu lama. Ini yang sering terjadi. Ada masalah ditutup, kemudian dipental lagi suwi banget, nggak sadar-sadar. Padahal banyak pintu yang terbuka. Nah ini kemudian seorang pengusaha itu harus switch caranya, cara mainnya. Oh peluang yang lain ada, peluang yang lain. Hanya banyak program tercipta. Walaupun ini belum tercapai target, insya Allah besok hari Jumat kita meeting akhir bulan masih belum tercapai target. Jadi salah satu kenapa nggak tercapai target? Salah satunya dia terlalu lama tidak menyiapkan plan A plan B-nya. Ya. Nah tadi ngomongin omset, kenapa bisa memperbanyak unit kerja? Jadi pada saat orang datang servis ganti oli contohnya, kita ada tambahan layanan free pengecekan dan yang lain. Tujuannya apa ya? Mencari order, Pak. Hasilnya bocor. Ini kalau perbaikan waktunya segini, harganya segini. Sekarang dilakukan ya Pak. Jadi ada caranya menyampaikan juga kita aja. Ya. Kalaupun nggak closing hari itu, biasanya pun kita kejar, wah belum ada uang. Kira-kira Bapak ada uang kapan? Minggu depan. Baik Bapak, minggu depan kami follow up ya. Nanti di bagian PKB, perintah kerja itu sudah ada memo, ini minggu depan tolong di follow up. Nanti tim marketing akan follow up. Pak, berdasar data kami, Bapak servis pada hari ini tanggal segini ada memo, Pak. Memonya ini. Dan berdasar yang disampaikan, Bapak akan ada uang di tanggal ini. Kapan Pak untuk kita buatkan jadwal? Karena kalau memo itu beliau kita follow up, beliau itu mau dikerjakan di minggu itu, dia dapat diskon. Jadi ada tawaran yang menarik lagi kalau dikerjakan. Jadi memo itu kemudian dikasih batas limit waktu, biasanya seminggu, maka dia dapat diskon. Nah dia memaksa mereka jauh lah, diskon. Dia bikin jadwal. Ya. Di tempat saya biasa per hari booking mobil itu bisa 7 sampai 10 itu udah biasa. Bengkel belum buka, itu sudah biasa. Buka kami jam 7 Mas, bengkelnya. Ya, jam 7, tapi biasanya teman-teman ngaji dulu. Jadi nek ono bengkel ngaji kayaknya nggak banyak. Setoran ayat itu bengkel di tempat saya setoran ayat. Bahkan absensi subuh itu ada. Subuh itu harus ada absensi. Siapa yang sholat subuh on time di masjid, di rumah terlambat, tidak sholat itu adalah orang. Ya. Jadi ya marketing itu tidak hanya sekedar marketing, ya marketing juga harus ditambah. Ya. Salah satunya ya seperti itu. Jadi sehebat apapun strategi marketing yang kita lakukan di dunia, kalau Allah belum ijabah ya susah. Nah ini harus berimbang. Jadi sering sekali bengkel kami itu bengkel belum buka sudah ngantri, karena rata-rata bisa jadi karena sama bidik orang-orang yang mau masuk kantor. Jadi nanti dia akan sebelum jam 7 sudah sampai sana, dia akan kadang hanya meninggalkan catatan ataupun sama yang jaga biasanya, Mas aku diantar ke kantor, dia sudah ninggalin catatan. Ataupun sudah isi form booking. Jadi kita biasanya ada form booking lewat WA, mobil platnya ini ada formnya jelas, keluhannya apa sudah jelas, sehingga langsung sudah dibuatkan perintah kerja bengkel, pagi itu bisa langsung dikerjakan. Jadi tidak banyak bengkel di Klaten yang melakukan buka lebih awal jam 7, hampir rata-rata jam 8, dealer pun jam 8. Nah kami mencoba untuk mencuri start di jam 7 sebelum mereka berangkat ke kantor. Nah seandainya itu bisa menjadi keunikan di tempat teman-teman, silahkan dimainkan. Ya. Kok bisa Pak? Pada masuknya jam 7, karena jam 7 mesti tak kasih diskon jasa 15%. Hanya jam 7 sampai jam 8. Kalau dia masuk jam 7 sampai jam 8, tak kasih diskon jasa 15%. Jadi memaksa mereka booking di jam pertama. Kira-kira enak melayani booking atau nunggu yang nggak jelas? Ya melayani booking. Nah itu salah satu strategi yang kami lakukan ya. Artinya teman-teman bahwa pandemi itu tidak sering saya kalau mengisi saya bertanya, teman-teman pandemi itu sebenarnya musibah atau anugerah? Apa itu? Musibah atau anugerah?
meneng bae. Ora kerasa pandemi kok piye? Meneng bae ketone do nelongso ya. Ada yang bilang musibah, ada yang bilang anugerah. Saya bilang sebenarnya anugerah. Jadi sudut pandang kita itu akan sangat berbeda ketika memang dari pandang yang berbeda. Saya bilang anugerah karena memaksa kami belajar lebih keras lagi, memaksa kami belajar lebih teliti lagi. Pak, pada saat lockdown apa yang dilakukan? Saya hubungi customer saya, dan data kami itu sudah per kecamatan, teman-teman. Customer kami itu kami data per kecamatan, sehingga kita tahu petanya kecamatan di sini ada berapa customer, kecamatan di sini ada berapa, sehingga kita bisa ketika blasting, ketika kita kontak mereka. Minggu ini kita mengerjakan Klaten Utara saja, data Klaten Utara saja. Kita ada penawaran pengecekan gratis. Bapak nggak usah ke bengkel, kami yang datang ke rumah, pengecekan gratis. Bayangin pada saat kami melakukan seperti itu sampai segitunya memaksa kami, saya harus ada cuan untuk bayar karyawan nanti. Jangan cuma hanya untuk bayar karyawan, kudu turah, saya harus untung. Kalau cuma hanya sekedar, penting aku suruh bayar karyawan, ya selamanya kamu akan hanya duitmu yang gue bayar karyawan. Tanggal tua Pak, pusing toh Pak. Ya, saya sudah nggak pernah pusing Pak, karena setiap hari itu kami menyisihkan biaya operasional paling nggak 3 juta itu udah terkelola. Sehingga tanggal tua itu saya nggak pernah pusing. Bahkan bonus tahunan saya nggak pernah pusing, karena sudah ada flat, sudah kita bagi dari 3 juta ini segini persen itu gaji, segini persen untuk bonus setengah tahun, bonus 1 tahun, bahkan biaya piknik sudah tersetting. Jadi saya nggak pernah pusing. Ya. Nah, datang ke tempat, jadi kita calling, tantangannya banyak saat pandemi. Tantangannya ketika kita sampai sana, masuk perumahan, nggak boleh masuk sama satpam, ya, nggak boleh masuk sama satpam. Sampai banyak strategi yang kita coba. Contohnya, biasanya perumahan pasti ada fasilitas umum, betul nggak? Salah satunya kadang musola. Ya, kita diskusi sama takmirnya, boleh nggak musolanya saya fogging gratis? Boleh, kita fogging saja. Juga kalau kan dia ada kayak kobongan, atau perumahan dan geger, nopo fogging gratis. Mobil juga boleh di fogging. Ya, kalau customer kita biasanya ya sudah kita gratisin saja, apa fogging gratis. Fogging gratis. Kalau toko-toko dohibur, nopo Pak, fogging gratis. Nah pada saat fogging gratis kita bisa ngecek filter kabin, filter AC, ya. Di laci itu bisa kita cek, dan rata-rata customer nggak tahu bahwa itu perlu diganti. Kondisinya sudah sangat kotor, ya kita sampaikan, Pak ini filternya kotor, yang baru seperti ini warnanya bersih putih, ini mengganggu pernapasan. Berapa Pak? Cuma 200.000 saja. Padahal modalnya yang 30.000. Masih untung. Dari yang gratisan itu bisa memancing yang lain. Jadi kita bawa list yang free ke pengecekan apa? Minyak rem kita cek. Nanti ada pernah bocor kita cek gitu. Pak, ada memo bocor kayak ini. Mau dikerjakan di rumah atau di bengkel? Mau dikerjakan hari ini, kita kasih diskon jasanya. Mereka kata mau. Nah, artinya apa? Bagi saya anugerah. Karena memaksa saya belajar, memaksa saya berpikir strategi apa agar saya tetap cuan. Jadi bukan menjadi alasan kami, Pak pandemi bengkelku sepi kono, sepi gunamu kudu rame. Saya punya prinsip seperti itu. Sering sekali kita ketemu teman-teman pengusaha, ya bro, sepi. Waduh, sama kan? ya malah jadi konco, beneran. Ayam makan ya Pak. Ono batire. Ya. Saya sesepi-sepinya bengkel saya ketika saya ditanya bengkelku rame. Ya, karena mensugesti saya. Ketika saya bilang sepi, waduh ya. Kacanya. Ono kancane. Yo sepi. 50% sama. Terus kamu yang 50%, omsetku naik 30%. Ya itu tadi, bisnis itu seperti pertandingan, seperti main bola. Kalau kita sudah tahu strateginya, ya kita pasti
Gitu. Jadi pilihan, jangan mau menang atau mau kalah itu tergantung dengan mindset. Ya. Nah, mau apa lagi ya? Nah, tentang tadi kalau kemarin ngomong mindset ya, di Jawa itu ada istilah nek seloso itu selo-selone menungso. Dan database kami hari Selasa itu sepi, Pak. Database hari Selasa itu sepi. Sehingga meyakini kami bahwa seloso itu kan bengkelnya selo. Nah, pada saat briefing pagi saya kumpulkan tim teman-teman, istilah Selasa itu apa kan? Selo-selone menungso. Ya, dan data kita Selasa adalah data yang hanya dilihat sepi gitu unitnya. Maka hari ini mari kita buktikan bersama-sama dengan keyakinan kita gitu. Mulai berjamkan mata relaksasi. Teman-teman tolong dibayangkan customer kita yang lama sekali nggak pernah datang. Bayangkan kamu menemui mereka, sampaikan balik, Mas Bro, udah lama nggak ke bengkel saya kan, hari ini ke bengkel ya. Dan pastikan dia bilang siap datang ke bengkel. Dan kamu bayangkan customer itu sudah sampai di bengkel dan kamu sambut dengan luar biasa, kamu layani dengan baik sampai dia pulang dia puas. Mereka tak suruh bayar. Dan kita briefing bersama-sama di hari Selasa itu. Jam 11 itu kepala bengkel temuin saya, Mas, bayar besok Pak Gus, SMA 1 mobilnya member. Datang nggak? Datang. Kamu bayarin siapa? Siapa ini mobilnya Kijang Innova? Datang nggak? Datang. Dan hari itu menjadi tonggak bahwa hari Selasa paling tinggi hujannya daripada hari yang lain. Balik. Artinya sebuah keyakinan itu bisa merubah keadaan. Tapi kalau keyakinan teman-teman selalu jelek, ya hasilnya juga akan jelek. Tapi kalau keyakinannya kita positif, bagus. Ya kan Allah bersama prasangka hambanya, betul nggak? Sampai itu loh, yakin tapi rayakin. Prasangka hambanya, maka berprasangkalah yang baik. Dan berprasangka yang buruk. Kok kayak gini, ngelakoni aja belum, kayak. Selalu sisi negatifnya yang dilihat. Kenapa nggak dirubah sisi positif? Ya. Dan saya belajar hipnoterapi. Kalau dulu di BPI masih ada videonya. Orangnya kamu hipnotis, dan malah saja hidupnya. Tapi saya seorang terapis hipnoterapi. Berapa klien banyak datang itu. Hubungannya dengan mindset, hubungannya dengan alam bahasa Anda. Hanya sekedar merubah mindsetnya itu jadi perubahan yang luar biasa. Jadi sama kok dalam bisnis. Mulailah dengan mindset yang benar, ya, jangan mindset yang buruk. Berkumpulah dengan orang yang benar, jangan yang salah. Ya, jadi kalau rasa-rasa bro warungmu sepi, podo, bulan bayar. Itu ya teman-teman. Jadi pandemi kenapa saya bisa survive? Bahkan beberapa teman ketika saya kasih strateginya sampai malah mereka beberapa buka bengkel cabang. Saya itu malah kalah, baru buka tiga, teman saya malah mendapat itu pun lulusan SD. Bayangin. Jadi kalau saya bercerita sebagai tukang parkir, dia sampai nangis, benar nggak Pak? Benar. Bapak Ibu saya kan ikut, kamu bisa bertanya, Bapak Ibu saya. Pernah pada saat saya bikin event di Klaten itu, Bapak Ibu saya hadirkan. Kebetulan pas hari itu ulang tahun ibu saya, sampai pada teman-teman pada menangis. Doa-doa mereka, Allah mengizinkan. Nah, teman saya yang lulusan SD itu, nah Pak Anton cita-citanya tukang parkir aja bisa. Aku loh cita-citanya tentara, kok gak iso kan? Bisa melukis. Dan dia punya bengkel 4 benar, hanya lulusan SD. Sekolah usianya di bawah saya. Itu lulusan SD. Jadi jangan pernah berpikir hari ini teman-teman itu apa. Mulailah berpikir besar. Membuat cita-cita yang membuat teman-teman itu nangis. Selalu ingat ketika menjelang tidur, ketika itu tidak bisa tercapai. Satu contoh. Jadi mimpi itu harus semakin besar, jangan hanya standar. Saya punya mimpi tahun ini punya murid pondok 100. Contohnya ini. Saya bisa menafkahi santri berapa. Ya kalau ketika kita capek ingat itu langsung nangis lagi. Selalu carilah cita-cita yang seperti itu teman. Ya jangan cita-cita yang remeh-temeh. Cari yang big, yang membuat kita tuh benar-benar gak bisa tidur.
Begitu teman-teman kalau cerita pandemi, jadi tidak hanya cara duniawi, tapi cara langitan juga harus kita lakukan untuk imbang, karena tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kita tidak akan pernah bisa. Dan bengkel yang ketiga ini sebenarnya juga sudah lama saya mengidam-idamkan. Dulu sudah mau kerjasama tapi nggak jadi, kota Allah ya. Beliau mencalon dan nggak terpilih, habis. Jadi ketemu saya, Mas Sewan, dan saat dapat harga sangat murah karena di awal dia nawarin 60 juta, akhirnya dilepas 30 juta setahun. Dan itu teknik negosiasi, dan dia tahu sebenarnya kurang aja jadi kalau bos apa nggak direspon tawarin 60, kalau diturunkan padahal aku belum balas, terus bos saya kan gak respon 40 ya, terus bayarnya pengen yang manut, akhirnya deal di atas 30. Dan dia ngerti kurang aja kalau Pak Anton dinengkir bayar. Nah itu teknik negosiasi. Aku melihat tingkat kebutuhan uangmu seberapa. Ya, saya nggak perlu ngoyo kan. Walaupun aku ya butuh, tapi ojo kita butuh banget. Nah, jadi teknik negosiasi itu ada sebenarnya. Ya, kalau teman-teman nanti belajar lebih jauh. Baik teman-teman, materi tentang personality ada pertanyaan tadi Mas di sini Mas. Ya, bertanya malah hilang sekali. Jadi kenapa lingkungan bisa berpengaruh? Ya, jadi pada prinsipnya teman-teman dari 4 karakter itu 2 yang menonjol, 1 yang utama. Ya. Dan kemudian yang kedua ini akan muncul ketika ada faktor X yang membuat dia ini muncul. Yang kedua, tadi bercerita ya di PP itu juga pernah ada. Pak, aku ini aslinya burung merak ya samuin, tapi nek tekan ngomah kok jadi burung dara. Ya. Kita ngomong nomor tua orang, burung ngelak ngomong. Karena pada saat dia ceria, menang. Apa yang terjadi? Ya, sedikit mengkerap. Lama-lama kamu jadi burung ngempret. Jadi lingkungan bisa mempengaruhi, muncul sifat yang kedua. Ya. Jadi tidak selamanya 1 yang menonjol itu selalu itu terus tidak. Maka kalau DSC itu akan ketahuan sifat keduanya seperti apa, aslinya apa, saat ini apa itu ketahuan. DSC. Ya. Nah, coba kalau mencermati saya tipenya apa? Ayo. Burung dara, apa lagi? Saya harus memerankan 4-4-nya. Kalau di panggung, saya harus jadi sanggul. Harus teman-teman happy, audien harus suka, kan begitu ya. Tapi kalau nanti saya di bengkel, saya jadi polemis. Apalagi kalau pekerjaan numpuk, kok ini darat pandang. Ini ngomong. Ketika laporan keuangan, saya jadi melankolis. Ini dari mana? Dari mana? Nah, di rumah saya pragmatis. Malas saya tipenya. Tipenya orangnya malas. Neng pinter, akhirnya dia cerdas kan begitu ya. Menggunakan orang lain. Ya. Jadi saya belajar konsultan itu tipenya koleris melankolis. Karena saya butuh partner yang dia menguasai data dan saya lemah di data. Tolong Pak rasakan customer kita, kecamatan ini berapa orang yang punya data? Terus tadi. Saya butuh ini Pak, dia cari kumpulin data. Bahkan kalau kita ngasih hadiah THR lebaran kepada customer, dia tracing transaksinya yang paling besar tahun ini siapa? Tawar. Pak ini dia juga. Oke, kirim parcel. Dari jenengan saya tunggu sate paling oke dikasih parcel enggak? Paling voucher Pak. Nah. Voucher makan. Itu ya Pak. Kemarin saya jadi ingat gini Pak. Saya kan kerjasama juga dengan rumah makan. Ya, jadi ketika pembeliannya banyak, saya kasih voucher makan. Saya kerjasama dengan teman-teman warung makan. Ya, kenapa Bapak nggak kerjasama dengan banyak usaha yang lain, misal dengan Mas Fuad? Mas, kalau customer dikasih voucher makan ini ya, bisa ini komunitas banyak ya. Kenapa nggak dilibatkan semuanya? Jadi selalu ngeling nek butuh Xiaomi ya tempatnya beliau gitu.
servis motor ke beliau. Kenapa nggak digelingkan semuanya? Oh, satu komunitas. Ya. Saya ke warung sop ayam di Klaten cukup besar itu. Sampai aku masang spanduk boleh, masang nomor meja. Itu punya saya, ada tulisannya, logonya saya, ada scan barcode promonya saya. Sekarang ketika ada scan barcode, saya udah pakai scan barcode. Besok ditolong itu mesti harus masuk. Meja rumah makan itu tidak cuma angka, tapi iklan kita. Saya cuma gratisnya, oke Pak. Sporing sudah tempatku gratis, nggak bohong. Tapi info ini kan banyak orang yang makan di situ ramai, dia akan membaca. Ya, kenapa tidak berpartnership itu antar komunitas? Kan sangat konyol. Kita itu satu komunitas tapi nggak mau bersinergi, kan konyol banget. Saling tukar-tukar voucher saja. Mas, naik servisnya berapa? Kasih. Belum ya? Dan bagaimana kita berkomitmen? Jadi jangan hanya sekedar nanti semisal panjenengan kasih voucher tempatnya Mas Fuad, kemudian mbak-mbaknya hanya sekedar strapless kayak gitu. Jadi tidak powerful. Semisal Bapak terima kasih, wah Bapak servisnya sudah habisnya 5 juta. Pak, sebagai bentuk penghargaan kami memberikan voucher makan sate gratis, kambing, tempe, empuk luar biasa. Saya paling enak Sepurwokerto kata beliau gitu ya. Lokasinya di sana, ini vouchernya paling lambat tanggal ini ya Pak. Kasih deadline. Kalau nggak dikasih deadline nanti lupa. Tahu-tahu warungnya harus pindah tutup. Kan bahaya. Jadi instruksinya juga jelas. Bagaimana semua teman-teman itu punya komitmen gitu loh. Ketika menyampaikan usahanya teman-teman itu, Pak, kalau ada acara hajatan dulu, Xiaomi punya teman saya itu enak. Dan ini Bapak karena udah perbaikan di tempat saya, ini ada diskon. Kalau perlu syaratnya ngisi data ini ya Pak, kasih kupon hadiah. Kita bisa dapat data per kecamatan tuh. Nomor WA-nya dapat, aplikasi WA sekarang biasanya kan banyak. Jadi Bapak pas mau sepi gini harusnya sudah kemarin udah iklan. Jangan tunggu sepi lagi ngumpet ya, lagi mikir apa ya. Tidak lama. Karena bisnis semua bisnis pasti punya siklus naik turun. Ya. Dan setiap karakternya berbeda-beda. Satu contoh, bengkel ramai kapan Mas? Sabtu dan Senin. Kalau bulan? Waduh. Desember perayaan. Ya, Bulan. Desember. Kalau Ramadan. Oke, betul. Nah, menjelang Lebaran pasti ramai. Semua bisnis pasti, hampir semua bisnis. Desember. Ya, Desember ramai. Paling puasa, omset turun kan? Ini sekolah. Musim sekolah. Ternyata sama. Ya, musim sekolah. Musim sekolah, yang panen siapa kira-kira? Seragam, betul. Kan siklusnya beda, kan bilang ya. Maka ini yang perlu dicermati bahwa semua bisnis itu punya siklus dan beda usaha bisa berbeda. Pada saat musim sekolah maka tukang seragam yang paling panen raya. Neng nangis bengkel, warung nangis, begitu. Nah maka sebelum itu turun teman-teman sudah dipersiapkan. Pernah nggak berpikir 1 tahun itu promo kapan apa saja? Di tempat kami di Desember itu sudah kita buatkan promo selama 1 tahun. Kita tahu target kita segini ya, siklusnya turun, omset tahun lalu kita cuma segini, terus strateginya promonya apa besok? Sudah mulai kita tata. Jadi orang serba dagang sepi lagi promo, ayo tolak. Sudah tahu siklusnya seperti itu, maka apa yang harus kita persiapkan? Jadi pada tahu, oh di situ ada cekungan. Ya jangan nekat masuk, tapi bagaimana kita bisa menghindari lubang itu. Ya, coba cermati Pak bisnisnya jenengan, apakah benar penurunan 50% itu dari bulan dibanding bulan lalu atau di bulan yang sama tahun lalu? Kalau acuannya yang bagus adalah berbanding dengan tahun lalu, jangan bulan yang lalu. Ya. Di tim kami selalu punya target. Bulan A ini targetnya berapa, dari tahun lalu berapa. Ya. Minimal kita kasih angka kenaikan 30%. Kenapa harus ada target naik? Kira-kira. Ayo. Kalau kita naiknya 10%, perusahaan untung apa masih rugi? Stabil. Kenapa Mas stabil? Ya inflasinya senilai itu. Ya.
Jadi biaya sekolah itu akan naik 10% rata-rata. Kira-kira kalau tahun ganti tahun, karyawannya minta naik gaji nggak? Minta naik gaji. Kira-kira kalau kontraknya nambah apa? Nambah. Sampai nggak pernah menentukan target kenaikan. Yang penting payu mas, nggak usah bisnis. Ya, capek teman-teman. Ketoknya rame yang ramah berita. Biasanya seperti itu. Ya maka bisnis itu adalah data, menguasai data, baik data customer, data omset, harus teman-teman paham. Termasuk blueprint Pak, kalau dengan kambing, saya belum merasakan semuanya ini, baru kemarin baru sate, baru sama mas beli kepala ya. Pernah nggak dengan itu mencermati yang paling menghasilkan omset besar itu yang mana sih? Dan nanti bisa fokus di situ-situ saja sebenarnya. Tidak harus kemudian semua menu dijereng, pakaian menu malah mumet. Tiap hari ada diskon penuh. Itu salah satunya. Jadi saya juga ketemu blueprint. Oh ternyata tempatku itu hanya pekerjaan ringan, hanya ganti oli, tune up, service. Saya nggak perlu yang terlalu berat. Dan saya lebih suka yang seperti itu karena apa? Saya tidak butuh SDM yang sangat pintar. Karena sangat pintar itu saya harus melatihnya lebih lama. Karena pintar itu buka dulu. Dan sakitnya itu kalau bukan yang samping ya. Dan data kita diambil kan sama. Tapi bagi kami, saya justru memotivasi kepada karyawan. Nek siap buka, oh gak mau. Tak support. Itu untuk sebentar ngomong baik. Ya, saya justru mendorong mereka mau untuk buka. Jangan selamanya ikut saya. Ya. Bagi saya, ilmu yang sudah diajar kadang-kadang menjadi kebarukan buat kita sebagai pengajar. Ya. Jadi jangan pernah takut karyawan kita keluar. Ya. Karena memang tugasnya owner itu seperti itu Pak. Rekrut, latih, pinter metu. Rekrut, latih, pinter metu. Ya. Maka biasanya saya ada daftar ini kenang tahun jelas. Sehingga saya ngajari kue total berapa tahun itu jelas. Sehingga sebelum kamu keluar saya sudah siapin generasi berikutnya. Ya, di tempat saya kalau desain paling cepat itu 2 bulan pengajuan. Kecuali orangnya nekat langsung betul ya no. Tetapi orang-orang tim inti biasanya dia paling cepat 2 bulan. Pak sama bisa 2 bulan. Saya carikan orang, tolong saya latih. Tolong cari orang saya. Dimana tidak akan cari transfer itu. Sehingga kita tidak terlalu goyang. Ya. Nah, bagaimana agar mereka tidak modelnya cepat keluar ya, hubungan emosionalnya harus bagus, komunikasi kita dengan tim harus bagus. Ojo nek rapat nek ada masalah baru rapat, paling sering seperti itu. Biasa kan bikin pagi berdua bareng, ya sehingga komunikasinya bagus. Nah di tempat saya pagi itu wajib tersenyum Pak. Maka di tempat kami ada terapi senyum. Sebelum bekerja kita keliling lingkaran, buka maskernya, tengok kanan, tengok kiri, coba senyum dulu. Gitu. Pagi itu harus happy, ya. Jangan sampai pagi juragannya teko perengat-perengut, kan biar rezekinya melayu. Karena auranya itu kebaca. Jadi getarannya itu wah kayak didelok kan gitu. Sehingga customer pun mau masuk tuh enggak. Berpengaruh terhadap tim melayani customer juga tidak maksimal. Dan itu sering saya terbukti ketika ngisi training, ownernya sebelum training dipanggili karyawan satu-satu, aku kurang kemauan gitu. Oh bosnya bagus kan, giliran saya ngisi kebongkar semua. Dan problem itu ada di bosnya, ownernya. Ya. Kalau datang suka marah-marah Pak, datang sering terlambat, cemberut, gitu. Nah itu yang jadi poin harus selesai. Ya karena rata-rata owner itu merasa selalu paling benar. Itu teman-teman, monggo ada nggak pertanyaan yang lain tentang personality? Kalau masih ada pertanyaan saya kasih waktu. Dong apa belum? Karena gym itu ada kemungkinan itu. Dong apa belum? Menang. Rasa ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada jawaban yang salah. Ya, berarti imbang semuanya, bisa memerankan semuanya, bisa flegmatisnya muncul, bisa melankolisnya muncul, sanguinnya muncul, koherensinya muncul. Pada dasarnya kita 4 punya. Pada dasarnya. Aman Bu, jadi bukan kelainan ya. Aman. Ada lagi. Jadi saya berharap dengan ilmu ini teman-teman bisa melayani pasangan, bisa melayani customer, bisa melayani tim.
bisa rekrutmen dengan cara benar. Ya kembali lagi, saya salah teman-teman. Saya salah. Ketika saya tidak memperlihatkan komposisi tim saya dengan alat uji ini, ya, karena ini yang mekanik senior itu rata-rata gemprong. Saya cek ulang ternyata benar. Dia tipenya plekmatis. Plekmatis itu nganggo klambi kotor ora apa-apa. Yang penting nyaman. Maka tempat tim Mas Fat itu sampai kan plekmatis kabel. Pokoknya gak enakan saya. Ya, bagian mekanik. aku nek duwe sing duwe mobil CR-V ini aku ya megah banget ada orang seperti itu. Ya, dia nyaman dengan pakaian seperti itu. Jadi jangan berpikir apa enaknya gue iki loh. Sing bayarin duit itu customer loh. Maka kita yang harus menyesuaikan gaya customer. Kalau sudah tahu mobilnya bersih itu, ya jangan sampai sama apa, jangan sampai ada sidik jari nempel di mana-mana. Ini penyakit mekanik itu di sini. Di pintu orang sidik jari, handle pintu dalam, wah kalau ada hitamnya, ya ternyata saya juga salah. Artinya melewati masa salah juga. Saya ketemu dengan HRD Astra, ternyata dari awal setting bengkel dibuka, dia sudah menentukan berapa komposisi yang tipenya melankolis, berapa persen nanti orang yang sanguin, ternyata sudah disetting. Ya, berapa nanti yang koleris untuk leader, ternyata sudah disetting di awal. Nah, kelemahan kita karena kita belum tahu ilmunya, ternyata itu penting menentukan komposisi tim kita. Kalau tim kita banyak pragmatis, pengeranaan, kontrol, susah diajak tertib. Ini daerah apa bos, biasanya seperti itu. Ya. Jadi, tolong rekrutmen mulai dibenahi. Kalau belum tahu, ya tak kasih tahu hanya modal 1 lembar sudah bisa menentukan dia tipenya apa sesuai komposisi yang mau kita tentukan. Dia mau di akuntansi atau di bagian sosial media cocoknya sanguin sosial media. Ya. Nah, tergantung teman-teman terhubung. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nek gak ono aku tekon lagi. Aku itu mulai ra. Oh, Mas. Misalkan kita tidak mendapatkan orang yang kita inginkan yang seperti tadi, itu bisa kita bentuk kan dengan melatih dia, gitu kan. Bisa nggak? Contohnya, yes. Misalkan saya punya karyawan, gitu kan, ya tadi punya tipenya melankolis, gitu kan, jadi kemprov, gitu kan, pragmatis ya. Saya ingin ya, pragmatisnya dia itu bisa dirubah, dia jadi rajin, jadi misalkan bisa terbentuk. Karena kalau misalkan mau mencari orang tipenya seperti itu kan agak sulit juga, gitu kan. Kira-kira bisa nggak? Kalau jadinya Bisa. Bani aku jadi jelas bisa. Maka buatkan aturan yang jelas. Ya, ada SOP kan gitu. Itu kan aturan, tata tertib. Ya. Karena pragmatis memang seenaknya, Pak. Contoh ya, kalau pakaiannya mudah kotor gitu ya. Nanti kita kasih usul, Pak. Gawe seragam dong, mekanikmu itu. Kasih 3 seragam, 3 warna. Senin, Selasa, Rabu, Kamis jual 1. Jadi warnanya berbeda-beda. Nanti kalau dia pakai jadwalnya harusnya Senin, Selasa itu biru atau pakai merah. Berarti ada sesuatu dia nggak taat. Karena selama ini sebulan digo terus, warnanya tidak berubah, sehingga ya nggak bisa menjadi sebuah ketertiban. Dan orang pragmatis itu mau jalan ketika dipaksa seperti itu. Mau jalan ketika dipaksa dan kadang pada saat injury time baru keluar, baru mau mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Itu punya pragmatis. Jadi memang harus di-pressure Pak kalau pragmatis. Baru dia mau loncat. Kadang saya kalau ada tugas namanya kuliah itu kan tunggu lah nanti aja di malam kadang baru kerjain dan biasanya nggak sempurna. SKS begitu ya Pak ya, paham ya bahwa bisa dibentuk Pak, karena lingkungan bisa mempengaruhi karakter orang untuk berubah. Ya tinggal bikin aturannya. Kalau orang pragmatis ya kasih aturan yang jelas. Cuman jeleknya dia nggak suka tantangan, nggak suka perubahan, itu yang jadi masalah. Ya, saya punya senior itu orangnya pragmatis, takut jadi kabeh kan belum. Terus gini baiklah Mas, kalau kongko. Ya, jadi tidak suka cewek.
tapi pinter, tapi nggak suka ditantang untuk sebagai leader. Ya, dari bapak-bapak, dari ibu jelas apa belas? Senyumnya tuh penuh. Sudah Bu, sudah bisa melayani bapak dengan baik. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, jangan sampai nanti di rumah malah berantem. Nanti di rumah pasti pada ketawa, oh iya, ternyata saya harus begini. Jadi ngerti, oh kekurangannya seperti ini harus saya melayani dengan cara apa. Yang bagusnya sih seperti ini. Saya juga, istri juga kadang tak sama. Saya sukanya seperti ini, jadi jangan kemudian ya dipaksa. Jadi akhirnya sama tahu lah bahasanya sama tahu. Gitu. Kalau nggak ada bumbu, nggak sering belajar. Iya, betul Pak. Jangan ojo kakean bumbu tuh Pak. Oh, kakean bumbu ya ora enak loh. Baik, ada nggak teman-teman? Cukup yakin? Ya. Kamu nggak ada ya saya bertanya, bolehkah saya ngomong? Semoga teman-teman sudah selesai. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Dan saya mohon maaf jika selama berinteraksi dengan teman-teman mungkin banyak candaan yang kurang berkenan. Ya. Jadi saya mohon dimaafkan. Ya. Terima kasih atas komitmen teman sampai setengah 5 untuk setengah jam. Ternyata ya bertahan. Gitu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak manfaatnya. Satu insight penting adalah ketika di tim kita ada problem, ternyata kita perlu orang lain untuk membantu menyelesaikan di tim kita. Jujur, saya juga perlu. Ini ada tim saya, ketika lagi Pak Fuad terus mau bosen, perlu orang lain untuk merefresh dan lain-lain. Mungkin itu ya sebagai gambaran. Terima kasih di belakang dari tamu-tamu saya, tamu-tamu kita semuanya. Mohon izin banget kita foto dulu semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Doa memajis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon izin saudara. Kita foto bareng dulu. Yuk kita ke depan itu semuanya. Berdudi sorry atau ini. Ayo teman-teman, mohon izin ini mejanya digeser dulu biar enak. Was handphone.